Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita tingkatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan setiap nikmat yang Dia anugerahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoinya. Syukur ditakrifkan oleh para cendekiawan Muslim sebagai tasarrufun ni'am nahwal mun'im. Syukur ditakrifkan sebagai menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Bukan tidak ada tujuan ketika Allah memberikan kita pelbagai jenis nikmat. Bukan saja-saja Dia anugerahkan pada kita. Setiap nikmat yang dianugerahkan kepada kita menuntut pertanggungjawaban daripada kita. Satu di antaranya, apapun nikmat yang Allah berikan pada kita, yang tak terkira jumlahnya inilah, dan tak terkira jenisnya inilah, Allah mahukan kita menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Dan itulah syukur. Sementara apabila kita menggunakan anugerah dan nikmat Allah tidak sesuai, bercanggah dengan kehendak Allah yang memberikan kita nikmat, itulah kufur. Jika takrif dan definisi ini kita terima pakai, subhanallah, masih
betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang kita belum menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Bermakna kita belum syukur. Mensyukuri nikmat Allah atau perintah syukur memang salah satu perintah yang tidak mudah. Tidak mudah. Seorang Rasul dan seorang Nabi sekalipun selalu mohon pertolongan kepada Allah agar dapat mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benarnya. Seumpama Nabi Sulaiman, doa yang baginda panjatkan sangat popular sekali, yang kita juga elok mengamalkannya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka lati an'amta alayya ila akhir ayat. Itu seorang nabi, itu seorang rasul. Selalu mohon, ya Allah, beri hamba-Mu ni ilham, beri hamba-Mu ni kemampuan, agar hamba-Mu ni mampu mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepada diri ini. Itu nabi. Bukan minta tambah nikmat, tapi mohon agar diberi pertolongan supaya dapat mensyukuri nikmat. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar manusia yang hebat, Rasul yang paling hebat. Itu pun mengakui dirinya masih terus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang syukur. Sebagaimana yang baginda beritahukan kepada isteri baginda, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika Aisyah kagum, heran, kenapa Rasul begitu bersungguh-sungguh qiyamul lail hingga tumit bengkak. Ya baginda cukup dalam maksudnya. Afala akuna abdan syakura. Wahai istriku, bukankah aku ini belum jadi hamba Allah yang bersyukur? Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur dan rasa diriku ini belum menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tengok. Dari sekian banyak perintah Allah, syukur rupanya perintah yang tidak mudah dilakukan. Tidak mudah dilakukan. Tetapi bukan mustahil untuk dilakukan. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan kepada kita melaksanakan perintahnya itu mengikut kadar kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ingatan ringkas ini memberi manfaat bagi saya yang memberikan. Alhamdulillah kalau berkongsi bersama. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan tajuk arti kehidupan, hakikat kehidupan di dunia, ayat-ayat yang mengajar kita, memberi panduan kepada kita bagaimana semestinya kita melihat dunia dan isinya ini. Sebagaimana yang Allah suruh kita melihatnya.
bagaimana semestinya kita memperlakukan hidup di dunia ini sebagaimana yang Allah suruh kita memperlakukannya. Itu tujuannya. Karena jika kita punya pandangan, pemahaman, persepsi yang berbeza tentang al-hayatu dunya dengan apa yang Allah maukan kita, rugi kita. Rugi. Bahasa mudah, analogi mudah. Allah suruh kita melihat hakikat dunia ini biru umpamanya. Lalu kita melihatnya merah. Rugi tak rugi? Sedangkan yang Allah akan janjikan surga kelak di akhirat, mereka yang berjaya melihat dunia ini biru. Tiba-tiba kita melihatnya kuning, merah, hitam. Nah, inilah kita mesti berusaha untuk muwafaqah. Untuk muwafaqah. Sesuai, selari dengan apa yang Allah suruh kita melihatnya. Bila Allah kata ini kecil, ya kita berusaha untuk melihatnya ia kecil. Bila Allah kata benda ini besar, ya kita berusaha melihatnya benda ini besar. Benda ini elok, benda ini tak elok, kita berusaha melihat seperti ini. Dan ini perlu usaha. Panduannya Al-Quran. Karena bagaimana mungkin kita melihat sesuatu sama seperti mana Allah suruh kita melihatnya, jika tidak berpandukan pada apa yang dia kata. Bagaimana mungkin kita melihat al-hayatu dunia sebagaimana yang Allah suruh kita melihatnya, jika kita tidak berpandukan kepada apa yang dia kata. Tapi berpandukan apa yang kita fikir. Ya, pasti larilah kanan, lari sini, lari situ. Ini inti daripada ajaran tajuk yang kita pelajari ini. Kita masih bicara ayat-ayat Al-Quran yang ada pada muka surat 33 itu. Ya, muka surat 33. Coba dilihat. Di situ ada 4 ayat. Dan kesemuanya ini tajuknya sama, berkaitan dengan istidraj. Istidraj. Ayat terakhir yang kita pelajari pada sesi yang lepas, kalau saya tidak salah, yakni ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, yang dikutip daripada surah At-Taubah ayat 55. Dalam ayat itu Allah memberi peringatan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umatnya agar Nabi dan kita sebagai umatnya tidak takjub, tidak rasa heran, apalagi terpesona, tertarik, iri terhadap kemewahan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak percaya Allah. Dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, dengan kesehatannya, dengan kejayaan anak-anaknya. Jangan. Jangan kamu terpesona. Aku berikan mereka semua itu karena aku nak jadikan ia sarana, wasilah, siksa buat mereka dunia dan akhirat. Itu yang istilahkan istidraj itu. Ya mas kalian, untuk menambahkan penjelasan ayat ini, karena pada siri yang lepas
saya belum menyampaikannya. Saya ingin tambahkan penjelasannya. Berdasarkan hadis sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Sebab begini ya Mas sekalian ya. Ayat itu kan menyebut harta dan anak. Lalu Allah jadikan keduanya sebagai siksa. Karena Allah nak siksa mereka. Sedia maklum, al-malu wal waladu la yakunani azaban. Anak dan harta itu sendiri, sebetulnya kedua-duanya bukanlah siksa. Anak dan harta itu sendiri keduanya bukanlah siksa. Bal huma min jumlatin ni'am allati minallahi bi'ala ibadi. Sebenarnya kedua-duanya itu adalah termasuk nikmat yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Itu kan? Harta dan anak itu nikmat Allah. Bukan. Keduanya bukan sebagai siksa. Masalahnya dalam ayat ini disebut sebagai wasilah siksa. Lalu kaifa yakunul malu wal waladu adzaban? Bagaimana dan bila anak dan harta itu menjadi siksa bagi si penerimanya. Sedangkan keduanya itu nikmat. Kan macam berlawanan ya. Allah kata ini nikmat. Dalam ayat yang lain, ini nikmatku. Tapi ayat ini, tak. Ini aku jadikan wasilah siksa. Macam mana nikmat menjadi siksa? Bila dan bagaimana? Nah, ini perlu kita dalami. Agar nanti kita melihatnya dengan betul. Melihat harta dan anak 100% ia adalah nikmat. Nampaknya juga kurang tepat. Karena kedua-duanya ini punya potensi untuk menjadi siksa bagi kita. Melihat anak dan harta sebagai sarana siksa semata-mata, wah, salah juga. Karena pasti orang tidak mau harta dan tidak mau harta, dibencinya kedua-dua nikmat ini. Salah juga. Sebab itu mari kita lihat secara utuh. Secara syumul. Sehingga insya Allah kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Itu sempurna lah. Sebelumnya saya ingin sampaikan hadis yang dinilai sahih oleh pentahqiq hadis As-Syaikh Shu'aib Al-Arnaud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nahril Madinah. Rasulullah suatu hari ya baru keluarlah dari Nahlul Madinah. Jumpa Abu Hurairah. Keluar dari Madinah, lalu jumpa Abu Hurairah. Ya Abahir. Nabi panggil Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, sini. Halakal muktirun. Abu Hurairah. Celaka, binasa orang yang punya harta banyak, orang yang banyak harta. Tak terkejut. Nabi memberitahu Abu Hurairah, celaka, binasa orang yang memberi harta yang banyak. Gimana tuh? Innal muqtirin al-aqallun yaumal qiyamah. Karena orang yang punya harta yang banyak, itulah nanti orang yang paling miskin papa kedana pada hari kiamat. Gerun kan mendengar hadis seperti ini. Apalagi kita memahaminya secara harfiah.
celaka orang yang banyak harta. Karena orang yang banyak harta, yang Allah bagi harta banyak itu nanti orang yang jadi papa kedana pada hari kiamat. Apa maknanya? Salah satu ajaran yang dilalui Nabi itu supaya mengajak, menyeru supaya umatnya semua papa miskin semua. Jangan punya harta banyak-banyak. Cukuplah kais pagi makan pagi, kais petang. Apa gitu maksudnya? Tak juga rupanya, sebab sahabat Nabi banyak yang kaya raya. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha. Kecuali orang yang banyak harta itu di dunia, jika ia tidak mau papa kedana di hari kiamat, Nabi kata apa? Yani orang itu orang yang berkata tentang hartanya, hartaku ini, yakni bil mali, ini untuk si fulan, ini untuk di sana, ini aku peruntukkan untuk itu, rupanya harta banyak, lalu orang itu sedekahkan. Oh, ini aku peruntukkan sana, aku peruntukkan sana. Ini semua ada 30, sedangkan saya hanya perlukan 5. Maknanya ada 25 lebih. Nah, yang belum aku untuk sana, untuk sana. Kecuali orang macam ni. Banyak harta, tapi di akhirat tidak jadi papa kedana. Tetapi banyak harta banyak, pemasukan banyak, kepemilikan banyak. Bahasa yang selalu saya gunakan, 3M, tapi dia hanya punya 2M. Mencari rajin, dan memiliki. Karena mencari rajin, mencari banyak, memiliki pun banyak. Mencari, memiliki banyak. M yang ketiga tak buat. Memberi. Simpan. Ini yang Nabi kata, di akhirat jadi papa kedana. Tapi bagi yang mengamalkan 3M, mencari, hingga dia memiliki. Karena mencari rajin, memiliki banyak. Setelah memiliki banyak, dapat memberi banyak. Karena seseorang hanya boleh memberi apa yang dia miliki. Orang hanya boleh memberikan sesuatu yang dia miliki. Kita tidak boleh memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Atau makna filosofinya, kalau orang itu tak pernah memberi, hakikatnya orang itu orang yang paling fakir. Hakikatnya. Walaupun mungkin hartanya banyak. Kecuali orang yang mengamalkan 3M. Di dunia harta banyak, mencari, memiliki, memberi, mencari, memiliki, memberi. Tapi Nabi kata, umatku yang macam itu, qalilum mahum, sikit sangat. Sikit sangat. Umatku yang punya pandangan hidup, melihat harta itu seperti itu, sikit. Kebanyakan 2M saja. Cari, memiliki, cari, memiliki, cari, memiliki. Yang selalu saya katakan, ikut madhab semutiyah. Itu madhab semutiyah namanya. Semut. Cari, simpan, tak pernah memberi. Bukan madhab lebahiyah. Yang baik madhab lebahiyah. Lebah. Cari. Bunga susah payah. Dibuat madu. Susah payah. Setelah jadi madu, 94% diberikan pada kita. Dia hanya ambil 6% saja. Nah, itu yang bagus. Ya Aba Hurairah, ala aduluka ala kanzi min kunuzil jannah? Abu Hurairah, mau tak aku beritahu kamu khazanah, simpanan harta di surga itu? Ya tentulah Abu Hurairah mau. Dan kemudian Nabi beritahu, itulah, la haula wala quwata illa billahil azim. Dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan yang bagian mula tadi itu. Celaka orang yang banyak hartanya di dunia, kaya raya,
Karena sehingga orang yang banyak harta dunia akan jadi papa kedana di akhirat. Hari kiamat. Kecuali orang yang banyak harta, kemudian dia kata, yang ini untuk sana, yang ini untuk situ, dermawan lah maksudnya. Jadi kalau dermawan, dunia kaya raya, di akhirat pun jutawan. Kalau tidak, di dunia nampaknya kaya raya, senang lenang, di akhirat papa kedana. Baik, sekarang apa maksud harta dan anak yang Allah berikan pada sesetengah hambanya itu menjadi asbab siksa bagi mereka. Sedangkan harta dan anak itu nikmat. Begini penjelasannya. Bahwasanya jamaah sekalian, harta dan anak yahtamilu an takuna sababan lil azab fid dunya. Mungkin ia akan menjadi asbab siksa di dunia. Dan juga mungkin menjadi asbab siksa di akhirat. Adapun harta dan anak menjadi asbab siksa bagi seseorang di dunia. Pertama, ini agak filosofi sedikit ya, Mas sekalian. Anna kulla man kana hubbuhu li syai' asaddu wa aqwa kana husnuhu wa ta'allam qalbuhu ala famati a'dham wa ashab. Ini agak filosofi sedikit. Begini. Sesungguhnya segala sesuatu yang cinta kita kepadanya itu sangat kuat, sangat besar dan kuat. Sesungguhnya apa saja sesuatu yang cinta kita kepadanya sangat kuat, sangat besar, maka kesedihan yang kita alami, kepedihan hati yang kita akan alami, pun sangat-sangat berat dan besar ketika ia hilang. Saya ulangi, bahasa yang mudah. Bila cinta kita pada sesuatu itu sangat besar, sangat kuat, maka tersiksanya batin yang akan kita alami pun juga sangat berat bila kita kehilangannya. Semakin kuat cinta kita pada sesuatu, makna semakin besar kesedihan, kepedihan kita bila sesuatu yang kita cintai hilang. Punya handphone yang paling disukai, inilah paling suka. Bila cinta kita sangat-sangat kuat, nanti pedihnya hati pun makin kuat. Bila handphone ini hilang, rusak. Beza dengan handphone yang lama yang dibeli tahun 90-an. Handphone yang dibeli tahun 90-an, ya Nokia yang sebesar. Apa tu? Sebesar botol tu kan. Dah tak pakai kecil, dah rusak pula. Awak suka apa tu? Ya, dah tak sukalah. Tak sukalah. Memanglah itu milik saya, itu hak saya, tapi saya dah tak begitu suka, tak perlukan pun. Karena kita tak begitu menyukainya, dah kurang suka, bukan membenci ya, kurang suka. Ya nanti bila hilang tak rasa apa-apa. Hati tenang kehilangan. Kenapa? Karena perasaan suka kita pada benda itu sikit. Lebih-lebih lagi jika kita benci pada benda itu, tak suka benda itu. Maka kehilangannya adalah satu kebahagiaan. Faham ya? Ini yang maksud saya filosofis. Sehingga orang yang sangat mencintai harta di dunia, sangat mencintai anak yang Allah anugerahkan, sehingga cintanya itu menyebabkan ia lari daripada apa yang Allah perintahkan. Semakin kuat sayangnya pada harta, semakin
kuat hubbud dunia. Nanti bila harta itu lenyap, bila kekayaan nanti hilang, meninggalkan dia, atau dia yang meninggalkan hartanya, sakitnya luar biasa hatinya. Ya, ada dalam kitab Wiqayatul Insan minal Jin wa Syaitan. Salah satu pintu setan daripada 12 pintu namanya hubbud dunia. Orang yang sangat mencintai kehidupan yang di sini, sehingga melalaikan yang di sana, nanti bila dia berpisah dengan kehidupan sini, hancur tuh hatinya. Quran kalau istilah gunakan apa? Kalau gunakan istilah Quran dalam ayat ini jamaah sekalian, tazhaqa anfusuhum. Hancur. Hancur. Boleh jadi karena harta ke dunianya telah meninggalkannya, atau dia yang telah meninggalkan dunia. So macam mana agar harta yang Allah berikan pada kita di dunia ini tidak menjadi asbab cinta kita? Pertama, cintailah harta itu, jagalah harta itu sebagai amanah Allah. Jangan cintai berdasarkan nafsu. Kata Ali bin Abi Thalib, letakkan hartamu, duniamu di tanganmu. Nih. Jangan kamu letakkan duniamu dalam hatimu. Agar supaya kamu mudah mengeluarkannya. Sebab kalau kita letak di sini, di tangan, mudah keluar. Allah suruh bagi, bagi. Allah suruh gini, bagi. Kan letaknya di luar. Coba kalau letak dalam hati, melekat, diikat dalam hati. Sedangkan suatu saat, pertama susah nak keluar, kedua nanti bila berpisah dengannya, karena sudah terikat dalam hati, nah, nak putuskan ikatan, nak pisah dengan kekasihnya, sakitnya luar biasa. Seorang suami ditinggal istri yang sangat dicintainya. Seorang istri ditinggal mati oleh suami yang sangat dicintainya. Sedih, pasti sedih. Coba kalau seorang suami ditinggal mati oleh istrinya yang telah diceraikannya karena dah tak suka. Atau seorang istri ditinggal bekas suaminya yang telah menceraikannya karena pada benci. Ya mungkin dengar kematiannya, apalagi yang masa hidup dia selalu menyelesaikan. Mungkin bukan innalillah, mungkin alhamdulillah. Itu sekadar contoh. Ya, jadi kalau karena harta dan anak itu boleh punya potensi, berpotensi untuk menjadi asbab siksa bagi kita, macam mana supaya keduanya tidak menjadi asbab bagi kita? Cintailah sesuai dengan yang Allah suruh. Jaga di situ amanah. Kalau kita mencintai berlebihan, hubbud dunia namanya, nanti bila dunia itu meninggalkan kita, atau kita meninggalkan dia, tazhaqa anfusuhum, kalau istilah Al-Quran. Bahasa kita, hancur hati kita. Sedihnya luar biasa. Imam Al-Ghazali pernah berkata, seseorang yang mati, ketika mati, meninggal dunia, akan bertambah siksanya, atau merasakan siksanya, kerana sehelai bajunya yang belum sempat dipakainya. Apa itu maknanya? Seorang mayit akan tersiksa
maknanya ketika mati adalah meninggalkan dunia mati itu, akan tersiksa jiwanya kerana sehelai baju yang belum sempat dipakainya. Bagi saya sangat filosofis itu ayat kalimat. Kerana apa? Jika orang contoh ya, dia beli baju yang sangat disukai. Disukai, digosok, digantung, tak akan pakai sekarang, dia akan pakai nanti. Kalau ada majlis nanti, akan pakai betul. Dah membayangkan bagaimana seronoknya pakai baju yang paling dicintai itu. Bajunya itu nanti, kasutnya ini, kasut ini. Dia tak pakai sekarang, dia nak pakai nanti. Ada majlis khas nih. Minggu depan. Masih itu minggu depan. Hatinya sentiasa, bila nak pakai, bila. Seronok nanti saya akan, pasti saya akan seronok bila telah pakai itu. Pakai. Tiba-tiba belum sempat memakai sesuatu yang sangat-sangat diinginkannya, ia terpaksa berpisah. Kecewa tidak kecewa hati? Kecewa. Itu baru karena mencintai sehelai baju. Bagaimana kalau yang dicintai, yang diikat, ditambat dengan hatinya itu bukan hanya sehelai baju. Harta yang banyak, dunia yang banyak, pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, itu tinggi. Yang semuanya al-hayatu dunia diikat dalam hati. Kemudian terpaksa berpisah. Dipaksa, bukan dengan sukarela. Ya, sakitnya luar biasa lah. Jadi kalau kita tak mau sakit, tak mau dunia ini menjadi punca siksa, bak kata Ali, letakkan di tanganmu. Supaya mudah keluar. Bukan letak dalam hati. Karena itu amanah. Sebenarnya letakkan imanmu di dalam hatimu. Jangan letakkan di atas tapak tanganmu. Agar mudah kamu mempertahankannya. Bila iman itu letak dalam hati, mudah kita mempertahankan. Tidaklah dengan mudah sekejap tinggal sana, sekejap tinggal sini, sekejap keluar. Tak. Iman kena dalam hati, jangan letak tangan. Apa yang nikmat yang Allah berikan di dunia ini, letak di tangan. Itu maksudnya. Jadi harta atau anak atau nikmat apa yang Allah berikan ini, menjadi nikmat Allah bagi kita akan membahagiakan kita, atau yang menjadi punca siksa buat kita, bergantung sikap kita. Kesimpulannya begitu, bergantung sikap kita terhadap harta tersebut. Itu makin kuat, makin ini, ya Masya Allah. Falladina hasarat lahumul amwal al-kathirah wal aulad. Dan orang-orang telah mendapatkan, memperoleh harta yang banyak, anak yang berjaya, bersusah payah. In kanat tilkal asya'u baqiyah indahum, apabila anak harta itu masih ada di tangannya, pun kanu fi alamil khauf as-sadid. Orang itu pun pasti tersiksa juga karena khawatir takut kehilangan. Orang yang punya harta banyak dan mencintai hartanya berlebihan, pasti dia tersiksa. Sebelum pun harta itu hilang, sudah tersiksa. Apa punca tersiksa? Takut kehilangan. Takut kehilangan itu siksa, ya mas sekalian. Takut kehilangan, takut rugi, takut. Itu tersiksa. Bila betul-betul hilang, apa yang dikhawatiri hilang, wah, gelap. Dunia tiba-tiba jadi gelap. Kenapa dunia difahami, dilihat seperti itu? Kenapa dunia diperlakukan seperti itu? Itu kan salah kita. Saya itu puncanya kita sendiri. Fa'in fatat. Dan bila harta itu sudah lenyap, kedudukan sudah hilang, ya kanufi alamil kunis syadid. Maka ia akan berada pada kesedihan yang lebih dasar. Lebih dasar.
Itu maksudnya. Sebab itu Allah ingatkan banyak kali, jangan kamu cinta, jangan kamu hubud dunia sehingga, jangan. Sebenarnya jadikanlah dunia itu wasilah mazra'atul akhirah. Mazra'atul akhirah. Sebab itu orang yang diberi dunia yang namanya istijrah itu pasti tersiksa. Nikmat yang Allah berikan pada hambanya sebagai istijrah, pasti penerima itu tersiksa. Walaupun dia masih harta tadi masih di tangan, nikmat itu masih di tangan. Terus karena takut hilang, takut ini macam mana nih, takut ya. Macam mana nanti baca pulang macam mana ini? Takut. Subhanallah. Nih itu jadi apa yang dimasukkan oleh ayat ini. Jadi hakikatnya harta dana bukanlah ia menjadi ada, bukan. Ia nikmat. Maksudnya bila, bagaimana ia menjadi azab. Itu tambahan saya. Sekarang kita baca ayat yang keempat. Ayat keempat ini diambil daripada surah Ali Imran. Yang tidak ada buku, lihat surah Ali Imran ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini masih kaitan dengan istidraj. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabun muhin. Subhanallah. Wala yahsabanna, dan jangan sekali-kali menyangka, mengira, menduga, bahkan meyakini alladzina, oleh orang-orang yang kafaru, mereka telah kufur. Jangan sekali-kali orang kafir itu menyangka, mengira, annama, hanya saja numli, kami tangguhkan, kami memberi tempoh, lahum, bagi mereka, khairun adalah kebaikan, li anfusihim, bagi diri-diri mereka. Aku bagi rezeki kepada hambaku. Seakan Allah begitu. Macam-macam. Walha, rezeki yang aku berikan kepadanya itu aku tak redha. Pasal apa? Dia mencarinya tidak ikut peraturan aku. Melalui cara yang haram. Tipu sana, tipu sini. Ampu sana, anpu sini. Dan lain sebagainya. Tak patuh pada peringatanku. Aku bagi macam banyak. Lalu Allah ingatkan, hai kamu yang aku bagi rezeki banyak-banyak, sedangkan kamu ini mencarinya, memintanya, tidak ikut peraturan aku, jangan kamu fikir aku bagi rezeki kamu banyak-banyak ini kebaikan bagi kamu. Bukan. Jangan kamu fikir aku suka kamu karena setiap apa yang kamu usahakan, aku jayakan. Jangan kamu fikir aku ridha kamu karena setiap hajat kamu aku kabulkan. Jangan kamu fikir dalam mencari rezeki yang kamu nakkan tak ada halangan, kamu fikir aku suka. Jangan. Itu bukan kebaikan. Innama numli lahum, hanya saja aku tangguhkan, aku tak tegur. Mungkin orang itu akan tanya, ya Allah, kalau aku salah, kenapa engkau tak hukum?
Orang lain pula kata, "Ya Allah, kalau betul lah kau tak suka orang itu, walaupun kau bagi macam-macam, kenapa engkau tak tegur? Kenapa engkau tak azab? Kenapa engkau tak lingkupkan sahaja usahanya?" Mungkin orang lain yang melihatnya, takkan Allah tak sayang. Sedangkan semua hajat dia dikabulkan, usahanya dikabulkan. Takkan Allah tak rida? Kalau betul-betul lah Allah tak rida, kenapa Allah tak hukum saja? Tak siksa saja? Apa Allah jawab? Tak, bukan aku tak siksa. Aku hanya tangguhkan, numli. Bukan aku tak timpakan sih. Ada siksa itu, tapi aku tak timpakan buat mereka sekarang. Aku tangguh. Mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Kita tanya Allah, kalau engkau nak siksa mereka karena mereka salah, dan mereka sudah layak dan patut dihukum, disiksa, tunggu apa lagi ya Allah? Kita masih degil ya, nak tanya, tunggu apa lagi ya Allah? Kalau betul lah dia itu, apa namanya, engkau tak ridha, kenapa engkau tak siksa? Kalau bukan aku tak siksa, tapi aku tangguhkan masanya. Kita tanya lagi, ya Allah pasal apa engkau masih tangguh-tangguh lagi? Mereka ini sudah melampau. Tengok, kalau kita tengok orang yang jahat ya mas kalian, jahat tapi hidupnya macam senang, suka menzalimi orang tapi hidupnya akan jahat. Kan sebagai manusia biasa, kita geram kan? Kita geram, mungkin dalam hati mengharapkan, bila lah agak-agak orang macam di sini. Bila sana. Kenapa ya Allah masih biarkan? Kita pula yang tak puas hati. Sedangkan yang berhak menyiksa ke berhak melakukan itu hanya Allah. Kenapa pula kita tak pasti? Dan seakan kita memaksa Allah, ya Allah tolong, ya Allah sekarang, ya Allah sekarang, ya Allah. Allah kata tidak sekarang, aku tangguhkan. Mana boleh? Coba yang baik, yang tak baik itu mereka saja atau kita pun yang tak baik sebetulnya? Mereka memang tidak baik. Karena Allah murkai. Walaupun Allah beri macam-macam. Tapi bila kita mendesak Allah dan merasa Allah macam tak cepat ambil tindakan, kita pun juga hamba Allah yang tak baik. Lalu kenapa kita merasa tak puas hati dengan kehendak Allah? Allah belum menghendaki sekarang nak siksa mereka. Kenapa kita, ya Allah kenapa tak sekarang aja? Kenapa kita tak puas hati tu? Nah, ini ujian bagi kita. Hati-hati, kena dijaga iman itu. Ini susahnya. Dan bila disiksa kita, bagus, padan itu dah. Jangan, yang saya bukan begitu. Kita kena jaga iman kita. Allah kata, aku tangguhkan siksaku buat mereka. Walaupun mereka ini dah patut, dah layak. Kalau dalam bahasa dunia lah, kalau ini bahasa dunia, bahasa kita ya, bukan untuk bahasa Allah. Kalau untuk bahasa kita, aku dah cukup bukti untuk siksa mereka. Itu kalau, tapi Allah memang dah ada bukti. Kalau dia kami itu dah cukup bukti untuk ada tujuannya. Ada sesuatu yang aku kehendaki, Allah kata. Satu yakni liyasdadu itma. Allahu Akbar walillahil hamd. Agar supaya mereka ini bertambah-tambah siksanya. Memang mereka ini berdosa sekarang ini kerana mencari rezeki menikmati pada aku, tidak ikut peraturan aku, tidak ikut syariat aku, haram semuanya, aku bagi juga, itu nama istidraj. Mereka memang patut aku siksa, aku timpakan azab. Kalau patut, kenapa ya Allah tidak sekarang saja? Nanti. Kenapa nanti ya Allah? Supaya mereka bertambah lagi dosanya. Dengan dosa yang mereka ada sekarang ini, memang mereka sudah patut aku siksa. Tapi biar bertambah-tambah, nanti siksanya lagi dahsyat. Walahum adzabun muhin.
Di dunia disiksa sangat berat, di akhirat ada muhin. Itulah akibat buruk daripada orang yang diperlakukan oleh Allah dengan istidraj. Istidraj yang selama ini kita pahami siksa Allah kepada hambanya, tetapi hambanya tidak merasa tersiksa atau disiksa, bahkan hamba itu merasa disayangi. Bahaya tak bahaya? Macam mana aku dibenci oleh Allah? Apa bukti yang aku ini dibenci oleh Allah? Apa bukti yang Allah tak sayang aku? Apa bukti yang Allah siksa aku? Hidupku senang. Aku sehat tak pernah sakit. Aku berjaya tak pernah gagal. Aku kaya tak pernah miskin. Semua usahaku berjaya. Dan Allah bagi kejayaan. Itu bukti bahwa Allah sayang aku. Macam mana awak kata yang aku dibenci oleh Allah? Tak merasa. Dia tak rasa langsung yang dia sedang dibenci. Karena dia melihat apa yang Allah berikan. Saya ulangi kepada apa yang telah kita pelajari sebelumnya dahulu. Orang ini sudah salah menilai. Karena silap tanda arasnya. Dia menggunakan kayu ukur yang salah. Nak menilai Allah ridho atau tidak ridho, dinilai tanda arasnya kayu pengukurnya, yakni melihat apa yang Allah berikan. Bila Allah bagi apa yang dia suka, yang diharapkan, dia kata Allah suka. Bila Allah bagi apa yang dia tak kehendaki, Allah benci. Bukan begitu. Apa yang Allah berikan pada hambanya, sesuai dengan keinginan hamba, itu tidak secara langsung, tidak secara otomatik, menjadi bukti Allah sayang ataupun tidak. Allah sayang kita atau Allah benci itu, nilai dia, tanda arasnya, kayu pengukurnya, sikap kita kepada Allah. Itu yang kita jelaskan ya, yang dahulu tolong jangan lupa itu, karena itu penting. Supaya kita nanti tidak salah anggapan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sudah mensyukuri nikmat, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah tegah, yakinlah Allah ridho kita. Walaupun doa kita belum dikabulkan. Walaupun kita sakit, belum diberi kesembuhan. Walaupun kita susah, belum ditunjukkan jalan keluarnya. Tak ada masalah. Allah pasti ridho kita. Kita kerana apa? Karena kita dah buat apa yang disuruh, tinggal yang dia tegak. Sebaliknya, jika apa yang Allah suruh kita tinggal, apa yang Allah larang kita langgar, yakinlah kita, Allah benci kita. Allah murka kita. Walaupun segala usaha kita dia jayakan. Doa kita dikabulkan. Hajat kita ditunaikan. Usaha kita dijayakan. Kaya raya. Walaupun kita kaya tak pernah miskin. Untung tak pernah rugi. Sehat tak pernah sakit. Tapi jika perintah Allah kita tinggalkan, larang Allah kita langgar, Allah benci kita. Dan kesenangan itu namanya istidraj. Orang itu sebenarnya sedang dibenci oleh Allah, tapi tidak merasa dibenci. Orang yang dimurka oleh Allah, tapi tak merasa dimurkai, bahkan merasa dicintai, ada keinginan untuk bertaubat? Tak ada. Orang yang ada keinginan untuk bertaubat itu jika orang merasa dirinya salah. Orang yang ada keinginan untuk mohon ampun dengan ikhlas pada Allah itu jika merasa dirinya itu berdosa. Orang yang ada keinginan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu bila orang itu sedar yang makomnya hari ini jauh daripada Allah. Orang yang tak merasa makomnya jauh daripada Allah, ada keinginan untuk mendekati? Tak ada. Tak ada. Lebih parah lagi bila orang merasa sudah dekat dengan Allah. Merasa sudah hampir dengan Allah. Merasa, ya bukan sudah hampir. Merasa. Perasaan. Dia jauh daripada Allah, tapi merasa dekat dengan Allah. Apakah orang seperti ini akan banyak istighfar? Tak ada. Akhirnya setiap hari itu tambah dosa. Bila tiba masanya, dan bila tiba masa ini, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, menurut Al-Quran.
Bila ketetapan Allah kaitan dengan azab telah tiba, mereka tidak boleh minta tangguh walaupun sesaat, dan Allah pun tidak akan menjadikan walaupun sesaat. Saya itu baru tahu akibat. Itu di dunia, di akhirat pastilah azabun muhin. Ini dia. Istilah ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Sebab satu dia mas sekalian, watak manusia ini pelik. Ini ayat yang telah kita pelajari dulu ya. Saya tidak perlu mengulangi lagi. Watak manusia ini seringkali menyebabkan manusia itu kehilangan arah dalam hidup, salah jalan, lost direction. Bila Allah bagi dia senang, kabulkan semua hajat, bagi kesihatan, setiap apa yang Allah berikan itu sesuai dengan kemauannya, dia fikir Allah ridho dia. Allah suka dia, Allah muliakan dia. Tapi bila Allah tetapkan baginya kesusahan, susah tak pernah senang, miskin susah nak kaya, sakit tak juga sembuh-sembuh, dia yakin ni Allah sedang benci saya. Itu kesilapan yang besar. Quran kata kalla. Bukan macam itu. Ridhaku dan kemurkaanku tidak ada kena-mena dengan pemberianku kepada kamu. Itu namanya atta' rububiyah kan. Ridho dan murka itu tak ada kaitan dengan atta' rububiyah. Ridho dan murka itu kaitan dengan atta' uluhiyah. Ya, ini sikap kita. Bila kita menjadi hamba yang baik, kita beriman, kita tidak meragui keadilannya, kita patuh pada perintahnya, tinggal larangannya, mana Allah bagi kita atau uluhiyah. Dan itu tanda Allah ridho kita. Suka kita walaupun, saya kata tadi, doa nampaknya belum makbul. Tak apa. Sakit nampaknya belum ada tanda nak sembuh. Tak apa. Allah tegur orang yang dapat istidraj ini. Jangan kamu fikir kemewahan hidup yang aku berikan pada kamu ini sebagai bukti tanda yang aku suka kamu. Tidak. Dan itu kebaikan bagi kamu. Jangan sekali-kali. Sama ada pada orang yang menerima atau orang lain yang memandangnya. Petuahnya ya orang tu kaya raya lah, senang lah. Dia anaknya semuanya berjaya. Berjaya, rumahnya banyak, rumah besar-besar, senang. Dia sihat, tak pernah sakit. Kalau sakit pun dia ada hospital sendiri. Bukan hanya punya doktor pribadi, ada hospital pribadi. Kemana senang bertuahnya lah orang itu. Lalu ada kawan yang katakan, yalah kamu jangan iri sangat. Dia itu memang ada, tapi dia cara tak betul. Allah tak suka dia. Macam mana kamu kata Allah tak suka dia? Buktinya mereka Allah bagi senangan. Jangan sekali-kali kita fikir seperti itu. Ini yang Allah tegur dalam ayat ini. Kita terpedaya, dia pun terpedaya. Kalau terpedaya pun biar dia mengalamilah. Kita yang melihat dari luar, jangan terpedaya. Jangan kita berkesimpulan Allah suka dia. Buktinya Allah bagi macam-macam. Tidak. Sebaliknya Allah benci dia. Lalu kita kata, kalau Allah benci dia, kenapa Allah tak hukum dia, tak siksa dia? Apakah tak cukup bukti? Allah bukan tak siksa dia. Allah tangguhkan siksanya. Kenapa Allah tangguhkan? Sedangkan katanya Allah benci dia. Kalau Allah tak suka, pasti siksakan kan tangguh-tangguh. Allah bagi tahu kita supaya mereka bertambah-tambah siksanya. Kan begitu kan, ayat ni banyak macam dialog dengan kita lah. Jadi kalau kita mengemukakan pelbagai kemusykilan tentang apa yang Allah sampaikan dalam ini, ayat ini sebenarnya dialog, memberi jawaban kepada kita. Coba sesekali jamaah sekalian, ini pesanan guru saya dahulu, saya diajar Al-Quran, tafsirnya. Bila kita baca Al-Quran ini, karena Quran ini kan firman Allah ya. Firman Allah. Coba kita baca Al-Quran
dan rasakan yang kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, berdialog. Sehingga ada orang kata, siapa yang ingin merasa bahawa Allah bercakap-cakap dengannya, bacalah Al-Quran. Siapa yang ingin merasakan bahwa Allah sedang bercakap dengannya, berborak dengannya, bacalah Al-Quran. Karena Quran firman Allah. Allah sedang bercakap dengan kita. Soal jawab, kita boleh buat pertanyaan dan Allah jawab. Dan siapa yang ingin merasakan bercakap-cakap dengan Allah, siapa yang ingin merasakan keasyikan dapat bercakap-cakap dengan Allah, solatlah. Karena salat itu kita berdialog dengan Allah. Contohnya dan Nabi beritahu dalam salat bila kita baca Fatihah, kan semasa kita baca Al-Fatihah kita sedang berdialog dengan Allah. Bagaimanalah seronoknya, bagaimana tenangnya hati bila kita dapat merasakan yang kita sedang bercakap-cakap dengan Allah dan kita sedang merasakan Allah bercakap dengan kita. Macam mana untuk mendapatkan suasana seperti? Baca Quran dalam solat. Sebab itu Nabi suka memilih bila solat, apalagi solat seorang, suratnya panjang-panjang. Solat 2 rakaat mungkin berjam-jam, hingga kaki bengkak itu pasal baca ayatnya panjang lah tu. Berdiri lama. Apalagi Nabi memberitahu kita, afdhalus solati atwal wa qiyamah. Solat yang paling utama, yang paling baik itu yang paling lama berdirinya. Dan untuk memulihkan kita lama berdiri, ya baca ayat panjang-panjang. Satu di antara hikmahnya, karena dengan solat, kita akan dapat merasakan satu suasana yang kita bercakap dengan Allah. Dengan baca Al-Quran itu, kita dapat merasakan Allah bercakap dengan kita. Itu luar biasa itu. Itu ketenangan yang luar biasa kalau kita dapat melakukannya. Saya yakin jamaah pernah lah mungkin melakukan walaupun sekali dua. Bila pernah melakukan sekali dua, teruskan, ulangi lagi. Supaya boleh mengalami banyak kali. Itu penting. Sehingga solat kita betul-betul bak kata Nabi, qurratu aini. Solat itu bagi Nabi, qurratul ain. Sesuatu yang dapat menyejukkan hati, melapangkan jiwa, membahagiakan perasaan. Itu solat. Nabi akan mendapatkan kepuasan rohani, kepuasan batin, kelapangan jiwa melalui solat. Kita mungkin belum, karena kita belum berusaha maksimal. Caranya begitu. Jadi contoh baca ayat ini. Kalau baca Al-Quran, tolong dibuat suasana dialog. Tapi biasanya kalau baca seorang-seorangnya, ya contoh ayat ini. Ini kan memberitahu kita. Kita boleh buat soalan, ya Allah. Kalaulah bukan kebaikan, bukan bermakna kebaikan, kesenangan kamu berikan kepada mereka ini, atau maknanya kalaulah kebahagiaan, kesenangan hidup yang engkau berikan pada orang hambamu ini ada sebagai bukti kemurkaan kamu. Kenapa kamu tak siksa saja? Kita boleh buat soalan begitu dalam hati dan kita jumpa jawapannya dalam ayat ini. Allah kata, bukan aku tak siksa. Aku tangguhkan. Allah kata begitu kan? Numli. Ya Allah, kenapa engkau tangguhkan? Sudah cukup jelas dah. Bukti sudah cukup. Kenapa siksa sekarang aja? Kalau tidak nanti. Kami yang tengok ini tak sabar-sabar. Kami yang tengok ini tak sabar-sabar. Allah kata, ya biar. Aku biarkan, aku tahu biar tambah dosanya. Biar makin banyak, makin banyak, makin banyak. Itu namanya istidraj. Kemudian mungkin Allah, kita buat andaian sendiri, Allah tanya kita, kamu mau ke? Katalah tiba-tiba kita membayangkan ada pertanyaan daripada Allah, kamu mau ke hambaku? Aku perlakuan macam dia orang. Dia tak nak, ya Allah tak nak. Saya yakin kalau kita baca Al-Quran macam dialog itu, akan berkesan. Ya nak, ya tak nak, tak nak, tak nak. Tak nak, ya Allah. Engkau bagi macam jamaah mereka sama kita pikir, kan engkau benci, tak nak, tak nak, tak nak.
Jadi apa yang kamu mau? Aku beri kamu sesuai dengan kehendak kamu, kebaikan dunia yang banyak atau keridhaanku. Aku nak ridhamu saja ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walaupun kau beri kepada hamba ini kehidupan dunia yang sedikit. Bila itu sudah dapat dan kita ikat dalam hati, Masya Allah. Itu paduan hidup yang luar biasa. Tolong ya, sesekali tolong diusahakan baca itu buat semacam dialog dengan ayat Quran itu. Baca satu ayat kan ini. Nanti kesannya luar biasa. Kesannya luar biasa. Ya. Tolong dibiasakan. Terus terang, karena ini salah satu dulu ajaran semasa belajar tafsir disuruh begitu oleh pensarah. Hayati, tapi jangan di sini katanya. Nanti malam kalau puasa, katakan bulan puasa lagi sebelum sahur, mungkin hanya baca 10 ayat, tapi kesannya luar biasa. Apalagi dalam ayat itu mungkin isinya pertanyaan, kita perlu jawab. Kata ayatnya, aro'aitum. Wow, itu berat ya mas sekalian. Aro'aita. Itu ayat yang sangat tuntutannya berat. Karena ayat itu bermaksud, Allah bertanya kita, yang baca, apa pendapatmu? Beritahu aku. Coba. Allah tanya kita, hai hambaku, apa pendapatmu tentang perkara ini? Tolong beritahu aku. Coba. Tiba-tiba kita ditanya begitu, kita terus bacanya. Tak berhenti pun. Nah, makna kita belum berdialog dengan Allah lah. Allah bercakap dengan kita seakan-akan kita tak ada apa-apa. Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an tubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lam. Katalah begitu dalam surah Al-Waqiah. Apa pendapat kamu, wahai hambaku? Tolong beritahu aku sekarang. Tuh, tentang air spermatozoa yang kamu pancarkan. Ketika kamu mengadakan hubungan suami istri yang halal, sel spermatozoa yang kamu pancarkan, tolong beritahu aku. Kuna jadi janin. Kamukah yang menciptakannya berubah jadi janin? Ataupun aku? Allah tanya tuh. Dahulu kamu tidak ada. Karena percantuman spermatozoa ayah kamu dengan oosit ibu kamu menjelma menjadi kamu. Coba, yang cipta itu mak bapak kamu kah atau aku? Yang mengubah daripada nutfah menjadi alaqah jadi ini bla 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 lahir. Kami telah tetapkan ajal kamu. Sekarang kamu sudah lahir. Tapi ingat, aku telah tetapkan ajal kamu. Boleh jadi hari ini, boleh jadi besok, boleh jadi. Dan tidak ada sesiapa yang boleh mengalahkan aku. Bila aku sudah tetapkan ajal kamu, tiba, tak ada siapa yang boleh melawannya. Ratusan dokter pakar pun tak boleh menghalang kematian kamu. Kecanggihan ilmu dalam kedokteran pun tidak mampu memperlambat ajal kamu. Masya Allah. Allah tanya air yang kita minum. Afara itu belum ala yasrabun. Tolong beritahu aku. Apa pendapat kamu? Nih, air yang kamu minum tuh. Kamukah yang turunkan dari langit atau aku? Jika aku kendaki air itu aku jadikan masin. Ya Allah, pertanyaan Quran banyak dan pertanyaan itu mencabar. Tolong beritahu, Allah kata, beritahu aku apa pendapatmu. Takkan ayat yang jelas begitu kita baca begitu kita langsung tidak coba memberi jawaban daripada bagi pertanyaan Allah. Sehingga Al-Quran kita baca mungkin tidak sampai ke kita takut ya mas sekalian karena akhir zaman kata Nabi ramai orang baca Quran tapi la yuzil hanakirohum tidak melepasi tekak. Baca Al-Quran tapi Qurannya tidak melepasi tenggorokan. Apa maksudnya? Macam-macam penafsiran. Ya, orang baca hanya baca, tak sampai dalam hati. Ya, hanya sebagai
Ya, seremonial. Kan kadang baca Al-Quran hanya sebagai seremonial aja. Ya, itu bahaya. Kita tak boleh puas setakat seperti itu. Ya, ya contoh ayat-ayat seperti ini. Ini sangat besar sekali. Baik. Saya ingin sampaikan ya Mas Kan, apa kata Said Qutb tentang ayat ini. Karena saya tertarik dengan ulasan beliau tentang ayat Ali Imran 178 ini. Agak panjang ulasnya, saya bacakan ya. Ali Imran 178 ini. Kata Said Qutb, fi hadhil ayah yasilu siyaq ila al-'aqdah allati tuhik fi ba'dis sudur. Ayat ini dengan redaksinya yang seperti itu, ya, yakni dapat menyampaikan kamu kepada satu ikatan, simpulan, tali simpul dalam hati kita, akidah maksudnya, yang boleh memberikan kehidupan bagi hati kamu. Wasubuhat allati tajulu fi badil qulub, dan juga boleh menghilangkan subuhat yang menyelubungi hati. Wal itab alladhi yujisu bihi adul arwah wa hiya tara'ada Allahi wa adal haq. Sehingga bila hati ini sudah kuat akidahnya, subhat sudah dapat dikeluarkannya, mata hati sudah makin terang, akhirnya kamu akan dapat melihat mana musuh Allah, mana musuh kebenaran, matrukin layak kudumul azab, yang Allah biarkan tidak mendapat siksa. Nanti akhirnya kamu akan nampak, ini musuh Allah nih. Ini musuh kebenaran nih. Tapi kenapa ya hingga hari ini belum disiksa? Wahai musuh Allah, jelas-jelas musuh kebenaran. Kenapa ya? Soalan kenapa itu akhirnya tidak timbul. Karena tidak mungkin Allah membiarkan musuh-musuhnya. Tidak mungkin Allah tidak akan membalas kejahatan orang yang menentang kebenaran. Ini ayatnya. Kalau Allah tidak timpakan sekarang, memang Allah belum tiba sekarang. Allah tangguhkan. Kenapa ya? Ini musuh Allah nih. Tapi kenapa Allah malah bagi macam-macam kesenangan? Katanya musuh Allah ini akan disiksa. Tapi kenapa malah dibagi kesenangan? Allah kata, aku bukan bagi kesenangan. Tapi aku akan jatuhkan siksa. Tapi bukan sekarang. Jamaah sekalian, orang yang merasa selamat daripada siksa, daripada musibah, orang yang seronok dengan keadaan yang dia alami selama ini, dan merasa bebas, tak mungkin susah, tiba-tiba susah itu datang dengan mengejut. Macam mana rasanya? Luar biasa sakitnya. Siksa itu bila tiba-tiba datang, boleh mengubah keadaan orang 180 degree. Itu sakitnya luar biasa. Memanglah sakit itu susah. Sakit, B sakit. Sakit. Nanti akan teruk itu. Tapi Allah sudah beri tanda penyakit itu 2 tahun lepas. Saya datang sikit, sudah ada tanda sakit. Ya sudah tahulah, saya sakit nih. Saya kena hati-hati nih. Saya kena berhati-hati, jaga kesehatan, jaga makan, sudah ada tanda. Karena sudah ada, diketahui tanda-tanda awal semenjak 2 tahun lepas. Tapi nampaknya penyakit sekarang tahannya sini, tahan begini. Katakanlah sakit itu menyangka kematiannya pun, dia sudah ada persediaan 2,5 tahun untuk menghadapi kematian. Akhirnya dalam masa 2,5 tahun sudah, ya Allah nampaknya memang tak sembuh nih. Mungkin ajal sudah dekat. Akhirnya dia lebih mempersiapkan dirinya untuk mati daripada bersedia untuk hidup. Untung orang ini. Allah panggil. Awak mesti jumpa saya 5 Ogos tahun 2004. Tahun 2025 umpamanya. Diberitahu hari ini, kan ada persiapan untuk jumpa Allah. Berbeza dengan orang istidraj. Sehat walafiat. Baru minggu lepas dia buat meja check up. Dokter kata sehat walafiat.
sesehat-sehatnya. Tapi ilmu dokter kan terhad. Rupanya Allah sembunyikan penyakitnya yang kronik di sebalik pengetahuan teropong dokter. Kecanggihan ilmu, teropong ilmu dokter pun tak mampu mengesannya. Seminggu serba tiba-tiba rasa, kenapa badan aku tak sedap? Tiba sakit. Sehingga tak tertolong. Mengejut penyakitnya. Tiba-tiba sudah tahap yang paling kronik. Pasti terkejutnya luar biasa. Datangnya tiba-tiba. Nah, orang-orang yang diberi siksa ini nanti siksanya itu tiba-tiba. Jadi jangan pikir tidak ada balasan. Ghairu matrukin. Mereka ini bukan orang yang dibiarkan oleh Allah, kata Said Qutb. Mumtani'ina fi dhahiril amri, seakan-akan mereka sedang menikmati kesenangan hidup. Bahkan mereka ini sedang disiksa. Dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan harta, kemegahan, dan lain sebagainya. Sehingga janganlah orang-orang yang lemah imannya yadunnun billahi ghairul haqqi dzanal jahiliyah. Orang yang imannya lemah janganlah berprasangka buruk tentang Allah. Jangan berpikir bersangka Allah mengabaikan mereka walaupun mereka itu buat salah. Walaupun mereka berusaha karena seakan Allah tak siksa, bahkan Allah bagi kesenangan. Jangan. Itu sangkaan yang tak layak bagi Allah. Yahsabuna anallaha asallah yadu anil batil wasirul juhud wa tughyan. Lalu berpikir, menyangka bahwa Allah ini merestui kebatilan, merestui kejahatan, merestui kezaliman. Buktinya orang yang jahat, orang yang zalim dibiarkan lagi senang. Tak ada apa-apa teguran. Jangan-jangan Allah ridho nih. Subhanallah. Hasyallah, hasah. Subhanallah. Allah hanya tangguhkan. Bukan dihilangkan ya. Hanya imhal. Bukan ihmal. Azabnya hanya diimhal, ditangguhkan. Bukan ihmal. Bukan dinafi atau dihilangkan. Sebab kalau tidak, nanti orang-orang yang lemah iman pun akan merasakan Allah tak ada nih. Saya yang buat baik pun susah. Dia buat jahat malah senang. Mana nih? Jangan sekali-kali kita pandang istidraj itu justru membuat kita makin meragui keadilan Allah. Bukan. Sebenarnya bila kita melihat istidraj Allah pada seorang, membuat kita makin takut. Mohon kepada Allah agar Allah jangan masukkan kita, jadikan kita macam dia. Jangan Allah perlakuan kita dengan perlakuan istidraj. Itu sepatutnya. Karena kita melihat betapa dahsyatnya akibat buruk daripada istidraj itu. Jadi penangguhan gitu ya. Jadi semua sangkaan-sangkaan yang tadi menyangka bahwa Allah itu nampaknya tak kisah, didalimi, didustakan. Walaupun orang yang dusta, bohong, zalim malah diberikan kemewahan, sementara yang lurus malah ya kadang-kadang kita sering pastilah kita bertanya-tanya ya. Kenapa Yahudi ini kan jahat? Yahudi jahat daripada dulu sampai sekarang lebih jahat. Saudara Muslim kita di West Bank itu orang Muslim yang baik, anak-anak apa dosanya? Tapi kenapa ya Allah macam tak tolong orang Muslim? Bahkan macam dibiarkan Yahudi yang jahat macam itu. Malah diberi kekuasaan lebih, malah diberi semua sihat belaka, teknologi yang makin canggih. Kenapa ya? Bahkan buat sesuka hati pun, seakan-akan kenapa ya Allah bungkam, tutup mulut semua. Tutup mulut UNO. Badan tertinggi dunia, UNO. Kenapa dibungkam mulutnya? Tidak komentar. Kenapa ya Allah semua macam berbuat pada keganasan Yahudi macam tak ada? Kenapa si mukmin yang kanak-kanak tersesat? Mungkin terlintas hati kita macam tak sabar-sabar. Mana keadilan Allah ni? Macam mana lah kenapa? Jangan sekali-kali apa yang kita lihat seperti itu yang macam tak sesuai dengan kewan kita, lalu kita tuduh Allah tidak adil. Jangan.
Jangan sekali-kali. Ya Allah, kenapa engkau tak siksa sekarang? Allah akan jawab, bukan aku tak siksa sekarang. Memang tak sekarang, tapi aku tangguhkan. Allah sendiri yang janji apa? Aku sendiri. Namrus ketika bermaharajalela, kenapa Allah tak butakan saya? Tak disambut petir aja, dibiarkan Namrus bermaharaja hingga berjaya menangkap Nabi Ibrahim, hingga berjaya menyalakan api untuk membakar Ibrahim. Kenapa Allah tak gagalkan usaha Namrus untuk menyalakan Ibrahim? Ketika dia nak tangkap Ibrahim, Ibrahim diterbangkan malaikat Jibril. Kenapa Allah tak gagalkan Namrus ketika menyalakan api? Bagi menyalakan Ibrahim, turun hujan ke sehingga api tak jadi menyala? Ibrahim tak jadi dibakar? Kenapa dibiarkan? Bahkan mereka dibiarkan Allah berjaya mencapai Ibrahim dalam api. Bila sudah sampai ke muncaknya itu, Allah tunjukkan pertolongannya. Allah tunjukkan kemurkaannya kepada Namrus dan ridhonya pada Ibrahim. Api sejuk. Sudah. Semudah itu kalau Allah mau menolong dari awal aja mas sekalian. Tapi masa kenapa Namrud dibiarkan? Itulah istidrak. Biar mereka makan. Coba kalau kata kita api dinyalakan oleh Namrud, lalu Allah turunkan hujan lebat dan padam. Sehingga Ibrahim gagal dibakar oleh mereka. Namrud pasti masih sombong. Nasib baik engkau wahai Ibrahim. Engkau masih hidup dan tidak mati. Karena api yang kami nyalakan, padam karena hujan. Nasib baik karena turun hujan. Kalau tidak, pasti engkau dah mati. Pasti itu yang dipikir oleh Namrus. Tapi setelah Namrus berjaya mencari Ibrahim dalam api, dan api tidak padam. Coba, apa agak-agak sesuatu yang masih diyakini oleh Namrus yang boleh menyelamatkan Ibrahim? Tidak ada. Api menyala, Ibrahim dicampak, mereka kuat. Apalagi yang mereka yakin 100% Ibrahim mati. Tiba-tiba tidak. Api jadi sejuk. Semudah itu. Melihat api Ibrahim tak terbakar. Karena api sejuk. Sejuknya api tidak dirasai oleh Namrus. Coba. Melihat sejuk apa kata Namrus? Ih, apa ya punca dia? Aku ini kan yang berkuasa. Sia-sia rupanya selama ini. Rupanya kebenaran biak pada Ibrahim. Tengok. Jadi Allah sendiri jamaah sekalian akan menentukan bila Allah hancurkan musuh-musuhnya itu. Jadi kita tak boleh paksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Namrus tengok matinya. Mati setelah seluruh usahanya gagal. Kalau dia mati gagal, ketika mati gagal nak membunuh Ibrahim, kerana masih ada 2-3 usaha yang belum dilaksanakan, ya mungkin kecewa karena belum berusaha. Ini segala usaha telah dilakukan. Tidak ada lagi tenaga yang disimpan. Tiba Ibrahim gagal dibunuh. Coba. Masih, ini kesannya. Fir'aun demikian juga. Kalau Allah nak bunuh Fir'aun senang. Fir'aun mati. Mati dia. Kalau Allah nak Nabi Musa, senang. Kun fayakun. Tapi kenapa dibuat oleh Allah sineru kena gini. Begitu yakin boleh mengejar Musa. Apalagi Musa terperangkap di tepi pantai. Pasti kami akan tertangkap dia. Allah bagi pertolongan seberang lautan terbelah. Luas banyak. Musa pengikutnya lari. Fir'aun mengejar dari belakang. Yakin dapat terkejar. Tengok. Dia cukup yakin akan berjaya tangkap Musa dan dibunuh. Karena usaha telah maksimum, Musa pun sudah kehabisan ikhtiar. Saat itulah Fir'aun dibalas dengan balasan yang coba. Ini cobalah. Katalah ketika Musa menyeberangi lautan dan lepas Fir'aun datangnya pula, kudanya pula tak mau. Kuda pula tak mau, kaki patah. Sehingga Musa makin jauh akhirnya terlepas. Mungkin Fir'aun akan, nasib baik engkau Musa. Nasib baik. Kalau tidak kerana kuda ku ni sakit kaki, pasti engkau aku dah tangkap.
dia pasti akan masih mampu bercakap besar. Tapi dalam keadaan ini apa? Masih mampukah Namrud bercakap besar? Fir'aun bercakap besar? Dia tak boleh. Karena dia sudah menggunakan segala ikhtiar. Tapi itulah rancangan Allah. Nah, orang yang Islam Allah akan melakukan seperti itu. Seperti itu. Sebab itu kita tak boleh suudon, ya Allah kenapa lah lambat sangat, kenapa lah tak ada. Tak boleh. Saya kutub berpesan, tak boleh. Tak boleh kita berfikir seperti itu. Kulluhum batil. Semua andaian seperti itu adalah batal belaka. Batil. Menyangka keesaan pada Allah yang tidak benar. Wal amru laisa kadzalik. Sedangkan masalah yang sebenarnya tidak seperti itu. Ha huwa dzallahu subhanahu wa ta'ala yadhul ladzina kafaru hadza dzan. Innahu idza kana Allahu la ya'khudhu bi kufri min alladziina yusari'una fihi wa idza kana yu'tihim haddan min al-shay'i yastamti'una bihi wal huna fihi idza kana Allahu ya'khudhu bi hadzal ibtila' fa inna ma hiya fitnah wa inna wal kaidul matin wa inna ma huwal istidrajul ba'id. Allah perlakukan mereka seperti itu biar mereka makin menjadi dan nanti Allah akan tarik dengan tiba-tiba. Dan itu sangat-sangat menyakitkan. Jadi saya ulangi sekali. Inilah istidraj. Jangan melihat yang zahir seakan orang itu senang, lenang. Sedangkan itu orang jahat, orang zalim, orang yang kufur pada Allah. Jangan tergiur. Wih Allah kayanya orang itu. Orang terkaya Malaysia. Orang yang paling kaya di Malaysia kan bukan orang Islam kan? Jangan kita terpesona. Lalu kita mendidik anak, nak, tengok nak, belajar rajin-rajin nak, supaya jadi macam dia. Dia itu orang terkaya Malaysia nak. Subhanallah, jangan. Jangan orang yang Allah bagi macam-macam nikmat, kemewahan bagi orang terkaya di Malaysia. Tetapi ia kufur pada Allah. Lalu kita suruh anak kita jadikan ia idola. Kamu supaya jadi macam dia. Dia itu orang diberi istidraj. Kita maukan anak kita juga seperti itu. Tak boleh. Habis macam mana bagi galakan supaya berjaya dalam hidup dunia? Ya bagilah cerita tentang Abdullah bin Auf ke? Abu Asidah kan juga kaya raya. Ni dahulu nak, sahabat ni Abdullah bin Auf tengok. Kaya raya nak, tapi tengok ibadahnya nak. Nah, macam tu. Ini buat bagi contoh supaya jadi kamu macam berjaya nak tengok nak. Budak itu dulu putus sekolah. Tak tamat. Dia pernah melamar jadi berjaya McDonald pun ditolak. Sekarang tengok nak. Kamu mesti contoh dia nak. Nama orang itu yakni Jack Ma. Tengok tu nak. Bill Gates. Itu sekolah pun tak betul nak. Tapi tengok kekayaan dia. Ada lagi nak, sekolah tak betul. Bahkan ini susah payah. Nama dia Elon Musk. Namanya Elon Musk. Ada ke itu dijadikan idola dalam kejayaan dunia? Hancur nanti anak kita. Bukan. Kejayaan dunia sebesar apapun, bila itu Allah berikan pada orang kafir, itu adalah bukan contoh baik bagi kita. Tak boleh. Hati-hati. Karena kita telah menjerumuskan anak. Kalau itu yang kita berikan, kita hanya telah menjerumuskan anak ke jurang yang bila terjatuh nanti, susah kita nak menyelamatkannya. Mari berpegang pada Al-Quran dengan jujur. Beramal Quran dengan jujur. Jujur maksudnya pahit ke, pedih ke, menyakitkan ke ayatnya itu, kita kena amalkan. Bertentangan dengan keinginan kita kena buat. Jangan hanya pilih-pilih ayat yang kita nak buat sesuai dengan keinginan kita. Itu tidak jujur. Itu tak fair tu. Quran mesti diterima dari alif hingga ya. Kerana hudan. Dia hudan, dia rahmah, dia busyra. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih yang boleh dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat
Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.